Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tutor mata kuliah pengantar statistika dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar statistika yang beranggotakan 6 anggota. Yang pertama saya Bagas Prastio, yang kedua M. Yusuf Ahdianto, yang ketiga Enggini Mutiara Renganis, yang keempat Jihan Astriviani, yang kelima Saskia Cahya Nailahani, dan yang keenam yaitu Lailatul Azizah. Dalam video ini kami akan memaparkan materi yang paling kami pahami atau kami mengerti dan materi yang paling menantang dalam pembelajaran mata kuliah pengantar statistika. Nantinya video ini setiap anggota akan memaparkan materi yang paling dipahami ataupun materi yang paling dimengerti. Baik, materi yang pertama yaitu saya sendiri yang akan memaparkan, yaitu tentang skala pengukuran data dan notasi penting statistika. Yaitu yang pertama, skala nominal. Definisi skala nominal: data berbentuk kategorik yang disajikan dalam bentuk label non-numerik atau kode numerik. Sifat skala nominal yaitu hanya membedakan, tidak memiliki urutan atau nilai kuantitatif, angka atau kode, hanya berfungsi sebagai label. Contohnya, jenis kelamin laki-laki diberi kode 1 dan jenis kelamin wanita diberi kode 2. Kode 1 dan 2 di sini tidak berarti 2 lebih tinggi dari 1. Nama saya Enggini Mutiara Renganis, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan memberikan sedikit refleksi tentang materi yang mudah dipahami, yaitu pengukuran data dan notasi. Kenapa? Karena pengukuran data dan notasi konsepnya sangat sederhana dan mudah dipahami dan tidak perlu memerlukan hitungan yang rumit. Skala pengukuran data adalah cara kita untuk mengukur dan mengkategorikan data. Mengkategorikan data. Ada 4 jenis skala pengukuran data, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan notasi adalah cara kita menulis dan mempresentasikan data. Itu yang menurut saya yang paling mudah. Lalu ada lagi yang materi yang sulit dipahami menurut saya, yang sebenarnya sulit semua, yaitu konsep dasar pengujian hipotesis dan pengujian dua populasi. Karena menurut saya materi itu memerlukan hitungan yang rumit dan memerlukan rumus-rumus statistik yang menurut saya sulit, lalu memerlukan pemahaman yang baik untuk materi tersebut. Jadi itu menurut saya yang paling sulit. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ahdianto dengan nomor induk mahasiswa 877689983. Kami dari kelompok 2 akan mencoba merefleksikan materi-materi mata kuliah tentang pengantar statistika. Yang saya hormati Bapak Ibnu Kamijo dan rekan-rekan semuanya. Saya akan mencoba merefleksikan materi-materi yang telah Bapak ajarkan. Menurut saya, materi yang Bapak ajarkan sangatlah jelas. Tetapi saat ini saya belum mengetahui sepenuhnya apa yang Bapak sampaikan. Tapi selayaknya manusia, saya akan terus berusaha untuk memperdalam materi-materi yang Bapak sampaikan. Perkenalkan, nama saya Saskia Cahya Nailahani dari kelompok 3. Menurut saya, materi yang mudah dipahami itu ada 2 modul. Yang pertama itu di modul 1 tentang konsep dasar statistika. Itu meliputi pengertian data, populasi, dan sampel.
Adapun jenis data seperti kualitatif dan kuantitatif, dan yang terakhir itu ada skala pengukuran, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Alasannya itu karena konsep bersifat definisi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Modul yang kedua itu tentang penyajian data yang meliputi tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran, dan juga ada histogram. Alasannya itu karena visual dan dapat langsung dipraktikkan dengan data sederhana. Adapun materi yang sulit dipahami menurut saya itu yang pertama itu tentang ukuran penyebaran lanjutan yang meliputi varians, simpangan baku, atau standard deviation. Alasannya rumus lebih kompleks dan butuh pemahaman konsep rata-rata kuadrat. Yang kedua itu ada distribusi probabilitas yang meliputi distribusi binomial dan distribusi normal. Alasannya itu abstrak dan membutuhkan pemahaman probabilitas serta kurva distribusi. Adapun materi yang terakhir itu tentang uji hipotesis yang meliputi formulasi H0 dan H1, uji T dan uji Z, konsep dasar, p-value, dan tingkat signifikansi. Alasannya itu karena banyak langkah, memerlukan interpretasi, dan sering membingungkan bagi pemula. Demikian materi yang mudah dipahami dan materi yang sulit dipahami menurut saya. Perkenalkan, saya Jian Asrifiani, mahasiswa dari Universitas Terbuka semester 6 dan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan hasil pemahaman saya tentang materi yang mudah dipahami dan materi yang sulit dipahami dalam pembelajaran selama 8 kali pertemuan. Menurut saya, materi yang mudah dipahami itu ada pada modul pertama, yaitu tentang pengertian statistika, dan pemanfaatannya. Statistik itu tersendiri adalah kumpulan data baik berupa bilangan maupun bukan bilangan yang disajikan dalam tabel ataupun gambar yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang perancangan, pengumpulan data, penyajian data, analisis data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan di mana terdapat keragaman dan kondisi ketidakpastian. Adapun pemanfaatan statistika secara umum. Yang pertama, ada menyajikan data secara ringkas sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Manfaat yang kedua, membuat catatan data yang bersifat matematis dan sistematis. Yang ketiga, menyajikan perbandingan-perbandingan suatu data. Yang keempat, memberikan data masa lampau untuk menentukan kebijakan saat ini. Yang kelima, membuat perkiraan-perkiraan secara generalisasi terhadap objek yang luas. Yang keenam, menunjukkan tren maupun tendensi perkembangan suatu masalah. Dan yang terakhir, membuat penarikan kesimpulan secara ilmiah. Statistika terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Sedangkan statistika inferensia merupakan metode yang menggunakan sampel untuk menarik kesimpulan, lalu memprediksi atau meramalkan suatu populasi berdasarkan sampel. Lalu materi yang menurut saya paling susah itu ada pada modul 8 dan 9 tentang pengujian hipotesis satu populasi, lalu ada hipotesis dua populasi. Adapun kesulitan yang kedua ada pada modul 06, itu tentang distribusi peluang kontinu, distribusi normal, lalu distribusi binomial, dan terakhir distribusi eksponensial. Menurut saya dari modul 6, 8, dan 9 itu materi yang sulit untuk dipahami. Kesulitan pada modul 6 yaitu tentang distribusi peluang kontinu. Kenapa sulit? Karena harus memahami konsep peluang dan sering melibatkan tabel distribusi. Lalu kesulitan yang modul 8 dan modul 9 itu tentang uji hipotesis, yaitu kesulitannya banyak langkah dan harus memahami konsep peluang, distribusi, dan pengambilan keputusan.
Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Lailatul Aziza, mahasiswa Universitas Terbuka yang saat ini sedang mempelajari mata kuliah pengantar statistik dengan kode NKKI 4201. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman pribadi mengenai materi yang menurut saya paling mudah dipahami serta materi yang paling sulit dalam modul ini. Materi yang menurut saya paling mudah dipahami adalah statistika deskriptif. Materi ini mudah dipahami karena sebesar tekniknya hanya memerlukan kemampuan matematika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan pengelompokan data sehingga tidak membutuhkan pemahaman teori yang rumit. Pada bagian ini, kita diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar seperti mean, median, modus, dan ukuran penyebaran seperti jangkauan dan simpangan baku. Bagian ini mudah dipahami bahkan oleh pemula. Sebaliknya, materi yang menurut saya paling sulit adalah inferensi statistik yang terdapat pada distribusi sampling, pendugaan parameter, dan pengujian hipotesis. Tantangannya bukan hanya terletak pada rumus-rumus yang harus digunakan, tapi juga pada pemahaman konsep yang melandasinya. Misalnya, ketika kita akan menentukan daerah kritis, memahami arti nilai P, atau menjelaskan mengapa suatu hipotesis nol ditolak atau gagal ditolak. Pada tahap ini, saya merasa harus menghubungkan berbagai konsep sekaligus mulai dari distribusi normal, standar error, perilaku sampel terhadap populasi, hingga bagaimana keputusan statistik diambil secara logis. Materi ini memerlukan pemahaman alur berpikir yang terstruktur. Sehingga saya sering ulang kembali bagian tersebut untuk memastikan bahwa saya itu benar-benar memahami logikanya. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melakukan beberapa strategi. Yang pertama, saya membuat ringkasan alur uji hipotesis dalam bentuk langkah sederhana seperti menentukan hipotesis, memilih statistik uji, menentukan daerah kritis, menghitung nilai ujinya, lalu menarik kesimpulan. Yang kedua itu, saya memperbanyak latihan soal karena akan lebih mudah dipahami apabila diterapkan secara langsung. Untuk strategi yang ketiga, saya melengkapi pemahaman dengan menonton video pembelajaran tambahan, terutama yang menggunakan contoh visual atau simulasi, sehingga konsep seperti nilai P dan distribusi sampling terasa lebih nyata dan tidak abstrak. Terima kasih telah menyimak. Semoga pengalaman ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran kepada teman-teman yang sedang atau yang akan mempelajari mata kuliah pengantar statistika. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Demikianlah pemaparan materi yang kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.